Kalimat awal, salik yang baru menempuh tariqah. Si salik orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah secara kerohanian, yang baru memasuki jalan tariqah. Jangan harap hendak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada orang tengah atau pengantara, yaitu syekh sufi atau guru mursyid untuk menunjuki jalan. Si salik hendaklah ada persediaan dan dibimbing oleh guru yang benar-benar mampu dalam bidang kesufian ini. Antara syekh mursyid atau guru yang benar itu dengan Nabi Muhammad SAW ada perhubungan yang melampaui jasmani atau pertalian darah, keturunan dan sebagainya. Sekiranya Nabi Muhammad SAW masih hidup, kita boleh mengambil ilmu langsung dari beliau dan tidak perlu pengantara. Tetapi beliau telah wafat, maka terpisahlah beliau dengan alam dunia dan seisinya. Oleh itu, tidaklah dapat manusia berhubungan langsung dengan baginda. Begitu jugalah dengan syekh-syekh kesufian yang hakiki. Apabila mereka telah kembali ke rahmatullah, maka tidaklah ada lagi manusia dapat belajar langsung, dan mereka yang telah kembali menemui Tuhan itu. Kita akan paham jika kita memandang dengan pikiran yang sadar. Jika tidak, belajarlah menjadi orang yang sadar. Pikirkanlah sedalam-dalamnya agar kita dapat mengatasi dan menghapuskan kegelapan ego kita dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu cahaya atau nur untuk mengetahui, melihat dan memandang. Kita tidak dapat memandang jika dalam gelap gulita. Cahaya ketuhanan hanya akan menyuluh hati yang bergilap bersih. Oleh karena orang-orang yang baru memasuki jalan kesufian atau tariqah tidak tahu lagi seluk-beluk jalan ini dan jiwanya pun belum sempurna persediaannya. Maka itulah sebabnya diperlukan guru atau syekh untuk membimbing mereka. Guru yang masih hidup itu mestilah ada hubungan kerohanian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang benar-benar mewarisi ilmu dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam ajarannya, guru itu menerima panduan dari Nabi dan ia hendaklah seorang mukmin yang hakiki. Si guru itu adalah alat atau pengantara untuk meneruskan kesinambungan jalan kerohanian itu. Selebihnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang layak memahaminya akan paham. Walillahi izzatu walil rasul walil mu'minin. Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang mukmin. Mukmin itulah mursyid. Ya, jadi saya sudah ngomong cahaya udah banyak dong. Jadi kamu nggak mungkin. Jadi mau bodoh kayak mau nggak, asal kamu dekat sama cahaya. Jadi tidak harus kamu paling seperti saya kepenuh begini nggak perlu. Ikuti aja cahaya itu. Yaitu cahaya yang masih hidup, yang sudah meninggal tadi nggak bisa. Nah ini salah paham kita di surah Al-Ahzab. Makanya tadi jangan sampai gagal paham gitu ya. Harus betul-betul. Ini kan orang banyak gagal paham. Ini syekh yang menyampaikan. Ya. Paham Ustaz ya sudah ya? Ya. Ya. Jadi tidak adalah mursyid yang hidup. Iya, nggak bisa. Jadi kita disuruh, oh, jangan anggap aja abah masih hidup. Pakai hakikat. Ini syekh yang Sultan Aulia ngomong gini, kamu ngomong itu ke siapa? Kamu dasarnya mana? Kamu siapa? Ini syekh Sultan Aulia. Nanti kita kalau pertemuan yang saya ikuti kamu apa ini? Gitu aja. Udah nggak baca sendiri. Sekarang yang saya ikuti kamu apa ini? Alhamdulillah sama Allah saya hidup tinggi. Selama ini sudah dipegang 20 tahun ini nggak tahu kita. Kemarin saya bongkar, saya buka plug ini, langsung dapat. Alhamdulillah. Ini jawabannya, sudah waktunya. Alhamdulillah. Rasulullah aja meninggal, kalau aku meninggal ikuti sahabatku yang mendapatkan hikmah. Dan dia bukan ikuti
istriku, bukan ikuti anakku, sahabat. Itu kenapa harus sahabat? Kok bukan istriku, anakku? Nah, sahabat itu lebih banyak tahu daripada istri kita. Istri kita itu tahunya masalah kita pribadi, tapi di luar dia nggak tahu. Anak kita juga hampir. Tapi kalau sahabat, sampai rahasia pun kadang-kadang sahabat kita. Makanya disuruh ikuti sahabat. Makanya kalau kita meninggal, ya kalau orang tua kita meninggal, kalau kamu mau tetap berbakti kepada orang tua, jangan putus sahabat itu, seringlah kamu bersilaturahmi kepada sahabat orang tua. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak disampaikan di rumah, tapi dititipkan sahabat. Kalau ketemu, oh ya bapakmu dulu pernah ini. Makanya, jadi tidak orang tua meninggal, sahabat-sahabatnya harus sering kita silaturahmi ke sana. Karena dia banyak tahu. Mungkin dia ada pesan, ada apa dan sebagainya. Makanya sahabat yang paling utama. Oke ya, jadi sudah sempurna. Ini kebetulan orang Ambon ini nulis ini. Saripati dikit. Ya mudah-mudahan. Ada yang tanya? Dari Ambon itu. Ya. Iya. Insyaallah. Ya. Saya, Ya. ya, saya dari Palu. Dari Palu. Iya. Palu. Donggala mana Donggala? Saya juga. Oh Donggala, Pak. Jauh. Alhamdulillah saya wah, ini sepertinya asik mendengarkan kisah-kisah dari Allah. Dan sepertinya saya mengerti. Dan saya sudah mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran seperti itu, Bah. Tapi kok aku masih belum saja. Saya sampai sekarang masih belum benar. Jadi gimana cara aku ini, Bah? Bisa menjadi benar, Bah? Saya ingin jadi benar, Bah. Kumpul sana. Orang itu tergantung temannya. Temannya siapa? Iya. Makanya masuklah kamu orang pilihan dulu. Bukan pilihan kita, pilihannya Tuhan. Kita pilihan kita yang cocok. Cari yang cocok. Oh ini tukang marah, saya cocok karena saya tukang marah. Jangan cari yang cocok, cari yang pilih. Nah kita tidak bisa memilih. Sampai ulama ini mulai dari habis Rasulullah itu berapa miliar ulama. Berapa orang yang yang berbeda-beda. Sampai mulihnya pakai apa? Nah kita nggak milih. Siapa yang milihkan kita? Rasulullah. Selama ini kalau yang dipilih itu pasti berkualitas. Ya. Jadi kita dipilihkan Rasulullah, nggak milih. Kalau milih pasti salah. Karena kita nggak tahu, apalagi wali. Wali kalau bukan wali nggak tahu. Kalau sampean bukan wali mau milih yang wali, gimana caranya sampean bukan wali? Makanya yang milih Rasulullah. Pertama Rasulullah mengatakan setelah aku meninggal ikuti sahabatku, yaitu tabi'in, sahabat terus tabi'in, terus sampai ujungnya di mana? Ini memilih, ini milih. Yang milih itu kan yang gurunya. Karena guru pasti tahu kepada muridnya. Yang dipilih itu harus wali. Kalau nggak wali di torekat itu gurunya punya cemas dan takut. Udah cemas, udah penakut. Ya, jadi kualitasnya memang digunakannya nggak banyak. Kita sampai sekarang cuma 37. Berapa abad? 15 abad cuma 37. Kan gitu ya? Berbahagialah orang yang melihat aku. Berbahagialah orang yang melihat aku. Kalau kamu tidak bisa melihat aku, berbahagia orang yang kamu melihat berbahagia orang yang melihatku dan dia melihat orang yang melihat aku. Terus sampai ke ujungnya. Itu pilihan. Jadi kita nggak milih, dipilihkan tinggal ujungnya di mana. Nah itu namanya wasilah. Nah bisa dikatakan itu tali Allah. Nah,
Ujungnya di mana? Ikuti, gigit dengan gerahamu, jangan dilepas lagi. Ikuti. Tapi mengikutinya bersabarlah kamu. Duduk-duduk bersama orang. Harus sabar. Karena belajar tarekat ini butuh sabar. Karena ada nilai tambahnya. Kalau disyariatkan asal-asal ya sudah, nggak bisa. Ada pelatihannya. Jadi ada menambah waktunya. Bersabarlah kamu duduk bersama orang harapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Kamu harus fokus kepada guru kamu itu. Misalnya pelatih kamu harus fokus, jangan tolak-tolak. Jangan kamu palingkan pandang kepada perhiasan dunia. Tolak-tolak, nggak fokus kepada Tuhan. Jangan kamu begitu yang hatinya lalai. Apalagi misalnya hawa nafsunya. Ini sabar. Fokus kepada guru. Sabar. Bersabarlah. Ini butuh sabar. Nah,